Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panduangsa, NPM 251705114. Di video kali ini saya akan melakukan perbaikan kuis 1 statistika kode soal B. Soal nomor 1 yaitu apa itu data dan informasi. Data adalah fakta mentah atau angka-angka yang belum diolah, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga memberikan makna atau sudah memiliki arti. Contoh data yaitu penjualan baju selama 1 minggu. Pada hari Senin terjual 19 baju, Selasa 42 baju, Rabu 10 baju, Kamis 20 baju, Jumat 15 baju, Sabtu 17 baju, dan Minggu 30 baju. Contoh informasi adalah rata-rata penjualan baju per hari selama 1 minggu, yang mana kita dapatkan 22 baju. Soal nomor 2, kita diberikan data tabel seperti ini, di mana dari data tersebut kita diminta untuk mencari mean, median, modus, kuartil 1, desil 7, dan persentil 43. Untuk mencari semua hal tersebut, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu, yang mana untuk mendapatkan data untuk tabel distribusi frekuensi, kita harus mengetahui berapa jumlah datanya, data terbesarnya, data terkecilnya, jangkauannya, tepi kelas, banyak kelas, dan panjang kelasnya. Untuk jumlah datanya adalah banyaknya data dari tabel yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 30, atau N-nya sebagai 30. Data terbesarnya 55, data terkecilnya 10. Jangkauan, untuk mendapatkan jangkauan, kita menggunakan rumus X-max dikurang X-min, atau 55 dikurang 10 yang menghasilkan 45. Untuk mencari tepi kelas atas, kita menggunakan tepi kelas paling atas ditambah 0,5, dan untuk mencari tepi kelas paling bawah, kita menggunakan tepi kelas paling bawah dikurang 0,5. Untuk mencari banyak kelas, kita menggunakan rumus 1,3 1 ditambah 3,3 log N, yang mana log N-nya adalah 30, yang berarti 3,3 dikali log 30 yaitu 1,477 ditambah 1 yang menghasilkan 5,874 yang dibulatkan menjadi 6. Dan panjang kelasnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas, yang mana banyak kelas tadi adalah 6 dan jangkauannya 45, berarti 45 dibagi 6 sama dengan 7,5 atau dibulatkan menjadi 8. Dan dari data-data tersebut kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensinya, yang mana sebagai berikut. Nah, dari data tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat tadi, kita akan membuat mean, median, dan modusnya dulu. Yang mana rumus mean adalah sigma Fi dikali Xi per banyaknya data. Yang mana sigma Fi dikali Xi adalah yang seperti di tabel ini, ditambah-tambahkan dan menghasilkan 981 dibagi banyaknya data, yaitu 30. 981 dibagi 30 menghasilkan 32,7. Kemudian ada median. Rumus untuk mencari median adalah tepi bawah ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi tepi kelas yang akan ditargetkan sekarang dikali P, yang mana kita mendapatkan pertama-tama kita harus mencari setengah N dulu, N per 2 dulu, yang mana 30 dibagi 2 adalah 15. Kita harus mencari dari data tabel distribusi frekuensi. Kita mendapatkan seperti ini. Data yang memiliki angka 15 adalah frekuensi kumulatif ke-16. Nah, dari situ kita dapat mengetahui rumusnya, yaitu N dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, yaitu sebelum 16 ada 10. 16 dikurang 10 per frekuensi kumulatif sekarang, yaitu 6. Jadi, mediannya kita dapatkan 25,5 ditambah 15 dikurang 10 per 6 dikali 8, yang menghasilkan 32,16. Kemudian kita harus mencari modus. Rumus modus adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, yang mana D1 adalah
target kelas yang sedang kita amati sekarang, yang mana frekuensi ke-6 dikurangi frekuensi sebelumnya, yaitu 5. Jadi 6 dikurang 5 dibagi 6 dikurang 5 ditambah 6 ditambah 5 yang menghasilkan dikali P. P adalah panjang kelas yang menghasilkan 29,5. Kita sudah mencari mean, median, dan modusnya. Sekarang kita harus mencari kuartil. Ini adalah jawaban saya, dan jawaban saya yang tadi mean, median, dan modusnya. Kuartil 1. Rumus untuk mendapatkan kuartil 1 adalah TB. Karena kuartil adalah per 4 dan yang diminta adalah kuartil pertama, jadi kita menggunakan 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi sekarang. Frekuensi kelas sekarang yang kita amati dikali panjang kelas. Kita pertama-tama harus mencari 1/4 N-nya dulu, atau 30/4. Yang mana kita mendapatkan hasil 7,5, yang mana 7,5 ada di antara frekuensi 10. Jadi 7,5 dikurang frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 5 per frekuensi kelas sekarang, yaitu 5 juga. Jadi kita akan mendapatkan hasil 17,5 ditambah 7,5 dikurang 5 per 5 dikali 8 yang menghasilkan 21,5. Selanjutnya kita akan mencari desil 7. Rumus desil 7 adalah TB ditambah, karena desil adalah per 10, jadi I per 10 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya per frekuensi yang kita amati sekarang dikali panjang kelas, yang mana kita mendapatkan hasil bahwa 33,5 ditambah 7 per 10, karena kita mencari desil 7, jadi 7 per 10 dikali 30 dikurang 6 di 7 per 30, dimana kita mendapatkan 21. 7 kali 3 per 10 yaitu 21. Dan di frekuensi kumulatif ke-21 itu adalah kita mendapatkan di frekuensi kumulatif ke-21, dan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu 16. Jadi 21 dikurang 16. Dan dari data tersebut kita mendapatkan 5 per 5 dikali 8 ditambah 33,5 yang menghasilkan 41,5. Yang terakhir kita akan mencari persentil. Seperti ini jawaban saya. Persentil 43. Rumus persentil adalah TB ditambah I per 100, karena persen adalah per 100 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas sekarang dikali panjang kelas. Pertama-tama kita harus mencari I per 100 dikali N, yang mana kita dapatkan 12,9, yang mana itu ada di kelas ke-16, di frekuensi kumulatif ke-16, dan frekuensi kumulatif sebelum 16 adalah 10. Jadi 12 dikurang 9 per 6 dikali 8 ditambah 25,5 yang menghasilkan 29,36. Dan saya tampilkan semua jawaban saya dari mean, median, modus, kuartil 1, desil 7, dan persentil 43. Seperti ini. Kemudian kita akan melihat penyajian data melalui diagram. Yang pertama ada histogram, di mana bentuknya seperti ini, mirip seperti diagram batang, namun dia tidak memiliki celah. Kemudian ada poligon, seperti ini. Poligon poligon seperti histogram, namun dia hanya menyajikan titik-titik tertinggi dari setiap datanya. Kemudian ada ogif negatif dan positif, seperti ini. Ogif negatif cenderung turun karena dia menyajikan datanya dari penjualan tertinggi atau dari data tertinggi ke data terendah. Dan kalau ogif positif dia menyajikan dari data terendah ke data tertinggi.
Dan yang terakhir kita akan mencari skewness, di mana rumus mencari skewness adalah sebagai berikut. Dan ini juga jawaban saya tentang skewness, yang mana rumusnya adalah rata-rata dikurang modus per simpangan baku, yang mana rumus simpangan baku adalah sigma Fi dikali Xi min rata-rata kuadrat per N, yang mana karena ini adalah sampel, yang mana sampel adalah karena N yang kita dapatkan adalah 30, jadi sampel itu adalah dikurang 1, 30 dikurang 1, 29. Dari data yang sudah kita dapatkan di tabel distribusi frekuensi, sigma Fi dikali Xi min rata-rata dikurang rata-rata dikuadratkan, yang ada adalah hasilnya seperti berikut. Rumus simpangan baku bisa kita jadikan sebagai akar juga, yang mana hasilnya adalah 5196,8 per 29, yang menghasilkan akar 179, yang sama dengan 13,3. Dari data yang sudah kita dapatkan tadi tentang simpangan baku, kita bisa memperoleh bahwa rata-rata atau mean dari data tadi dikurang modus, yaitu 29,5 per 13,3, yaitu simpangan baku tadi, sama dengan 3,2 per 13,3, atau sama dengan 0,239. Sekian perbaikan nilai kuis status statistika saya. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang jelas dan bahasa yang saya gunakan kurang baik. Sekian video yang dapat saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.